Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti dan topik kita hari ini, percaya nggak sih Anda yang berumur di atas 50 tahun masih bisa berinvestasi properti? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia investasi properti dan juga menjadi dosen di salah satu di sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman-teman properti. Nah, jadi saya banyak menemukan saya banyak mendapat pertanyaan, Pak Erik kan masih muda, jadi masih enak bisa pinjam ke bank, bisa KPR gitu loh, ya kan. Loh, sekarang gimana kalau saya udah umurnya di atas 50-an tahun gitu loh, ya kan. Bagaimana saya bisa berinvestasi properti gitu loh, seperti yang Pak Erik lakukan. Jadi saya sering mendapat pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah, ini semoga video saya kali ini bisa menjawab pertanyaan sobat properti. Jadi saya ada satu orang teman berusia waktu itu 57 tahun. Beliau ingin membeli sebuah properti dan beliau mengajukan KPR, dan KPR ternyata disetujui sampai 13 tahun. Bisa dideviasi sampai umur 70 tahun. Tapi akhirnya dia batal mengambil KPR tersebut. Kenapa? Karena jadi waktu itu teman saya dia sudah disetujui plafonnya 1M. Tapi masalahnya adalah dia harus bayar premi asuransi jiwanya sebesar 40 juta. Ya, atau 4%-nya. Teman saya akhirnya batal karena alasannya dia keberatan untuk bayar premi asuransi jiwa 40 juta. Ya kan? Nah, sebenarnya dalam benak saya, sebenarnya untuk apa sih asuransi jiwa itu, premi asuransi jiwa itu untuk apa? Sebenarnya untuk mengcover resikonya gitu loh, mengcover resiko ketika kita meninggal, ini hutang udah harus langsung lunas kan. Nah, kalau ini hutang supaya langsung lunas berarti kita harus punya dong yang namanya asuransi jiwa dong, ya kan. Kalau nggak nanti siapa yang bayarin dong ketika kita meninggal, siapa yang bayarin? Dan setiap orang frankly speaking pasti akan meninggal toh, ya kan, setiap orang pasti akan meninggal. Nah, ketika kita meninggal, kita tentunya tidak mau, jangan sampai menyusahkan anak cucu kita. Malah dengan adanya asuransi ketika kita meninggal, malah anak cucu kita senang. Kenapa? Karena mereka diwariskan dengan sebuah properti yang sudah lunas gitu loh. Ya. Jadi aku sudah sampaikan ke teman saya ini bahwa Pak, sebaiknya Anda bayar saja premi asuransi jiwanya, enggak apa-apa. Anggap aja nanti kalau suatu hari, suatu saat Bapak meninggal, ini langsung diwariskan ke anak cucu gitu loh. Jadi tanpa hutang, jadi langsung dapat propertinya. Asik dong, pasti anak cucu happy dong, ya kan? Pasti happy lah. Tapi ya aku tidak berhasil meyakinkan dia ya. Dia tetap membatalkan tersebut. Oke, itu balik ke pilihan Anda masing-masing. Lalu kemudian saya punya teman yang umur ibu-ibu, umur 62 tahun, dia masih dikasih pinjaman sampai umur 70 tahun. Nah, ini kok bisa kayak begini? Setelah saya selidikin, ternyata memang beliau punya track record yang bagus di bank tersebut. Makanya sobat properti, cicilan nggak boleh telat ya. Jadi cicilan harus terus dibayar. Nah, kita harus cerdas untuk bagaimana bisa mengakali cicilan tersebut. Nah, jadi sobat properti, agar Anda sukses berinvestasi properti, salah satu kuncinya adalah dengan disiplin tinggi. Jadi kalau saya pribadi, cicilan kredit itu saya sudah cover 3 bulan di depan. 3+1. Jadi 3 bulan ke depan saya sudah siap dengan cicilannya. +1 ya. Nanti kalau udah habis 3 bulannya saya refill lagi 3 bulan lagi ke depan. Nah, itu salah satu cara yang Bapak Ibu yang sobat properti bisa lakukan juga. Strategi lainnya bagi Anda yang berusia di atas 50 tahun untuk bisa berinvestasi properti adalah Anda bersinergi dengan yang muda. Yang muda ini biasanya punya pendapatan, punya penghasilan, tapi DP-nya masih susah gitu loh. Nah, Anda bisa masuk bersinergi dengan beliau, Anda bisa mungkin bisa menggunakan namanya beliau, terus kemudian bisa dibikin perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, jadi itu bisa dikondisikan seperti itu. Karena mindset kita untuk berinvestasi properti kan adalah supaya untung ya. Jadi selalu pasti ada caranya, ya. Salah satu caranya bisa juga dengan bersinergi. Itu saya pribadi sudah melakukannya ya, dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. So, sobat properti, jadi Anda jangan putus asa ketika Anda sudah berusia lebih dari 50 tahun. Selalu ada jalan dalam investasi properti ya. Kita harus selalu kreatif. Demikian sharing saya hari ini.
Selamat berinvestasi properti secara cerdas.